Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Tria. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Dia. Apa kabarnya Pak Bu Dia? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Syukur alhamdulillah ya, Bu. Nah, pagi ini Bu Tria ada sesi coaching sama Bu Sumiati ya, Bu. betul Ibu. Nanti siang sekitar jam 10 saya ada sesi coaching, pelaksanaan coaching dengan Bu Sumiati, Ibu. Oke, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan dilaksanakan nanti ya, Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan pada Bu Tria sama Bu Sumiati ya, Bu. Nah, apa Bu Tria sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya, Bu? Insya Allah saya sudah siap Bu, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Dia karena Bu Dia mau bersedia menjadi pengamat pada saat saya akan melaksanakan coaching nanti bersama Bu Sum. Oke, Bu Tria, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu dan nanti saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu Tria, nggih? Nggih Bu. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian pada saat pelaksanaan coaching nanti, nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti pelaksanaan coaching, saya akan melihat apakah Bu Tria sudah menggunakan percakapan dengan alur cerita pada pelaksanaan coaching, atau selanjutnya saya akan mengamati apakah Bu Tria melaksanakan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga menerangkan secara aktif. Nah, ketika Bu Tria mengajukan pertanyaan yang berbobot, dia perlu mendengarkan dengan rasa, yaitu rasa revise, acknowledge atau memberi tanda, summarize, dan menanyakan. Nah, apakah sudah jelas Bu Tria untuk rubrik penilaiannya? Sudah Bu Dia, saya juga nanti berencana pada saat pelaksanaan coaching bersama dengan Bu Sum, saya akan menggunakan alur tirta, lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam pelaksanaan coaching nanti Bu. Baik Bu Tria, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu. Baik Ibu. Pertama, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan saat pada pelaksanaan coaching, Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang ingin Ibu Tria secara spesifik saya observasi Bu? Untuk bagian yang spesifik saya ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan secara aktif, secara penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Itu nanti yang saya ingin Ibu observasi. Jadi kompetensi yang akan saya observasi yaitu fokus mendengarkan dengan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul Ibu. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching kali ini Bu? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara Bu. Kemudian saya tidak akan menghakimi dan saya juga tidak akan berasumsi sendiri. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada saat pelaksanaan coaching nanti dengan Bu Sum, Bu. Baik Bu Tria, demikian kegiatan observasi pelaksanaan coaching hari ini ya Bu. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin dicapai dan ingin saya observasi. Sekarang silakan Bu Tria melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Sumiati. Nanti setelah selesai kegiatan coaching, kita berbincang kembali dari hasil observasi coaching yang Bu Tria dan Bu Sumiati laksanakan. Oke Ibu, terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu Ibu sebelum observasi dimulai ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Nih, sama-sama Bu Tria. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Sum. Waalaikumsalam Ibu Tria.
Ibu apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat juga. Alhamdulillah sehat. Busum, denger-denger nih, Busum kemarin kan WA saya nih, mau Ya. menceritakan sesuatu apa sih? Iya Bu Tria, saya ini punya keresahan tentang, saya pengen sedikit cerita Bu ya. Saya punya keresahan mengenai keadaan sekolah saya Bu. Oke. Gini Bu, di sekolah saya banyak terlihat siswa itu belajarnya merasa bosen Bu, karena setelah saya amati ternyata rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton Bu, dengan berceramah, padahal mereka bisa memanfaatkan sarana di sekolah yang ada Bu, seperti kan ada lapangan, ada pasar, itu kan bisa dijadikan sarana pembelajaran ya Bu ya. Tapi guru tersebut tidak punya inisiatif Bu untuk menggunakan sarana tersebut. Oke, jadi di sini di sekolah ibu masih banyak guru yang mengajar dengan kurang bervariatif ya Bu ya. Betul sekali itu Bu. Oke, kira-kira nih Busum, Ya. apa yang ingin ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Saya pada percakapan kali ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan Bu, ada perubahan dari cara pembelajarannya Bu gitu. Oke, jadi yang ingin Busum inginkan itu adanya perubahan pada rekan ibu ya dalam cara mengajarnya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke, perubahan seperti apa sih yang ingin diharapkan oleh Busum dari rekan-rekan guru Busum sendiri di sekolah itu? Iya, menurut saya tentunya perubahan yang lebih baik lagi Bu, seperti pada saat penggunaan metode, model yang bervariasi, pemanfaatan media sosial yang ada Bu. Gitu, Bu. Oke, berarti ini tentang pembelajaran bervariatif ya Bu ya. Oke, pembelajaran bervariatif yang akan Ibu lakukan nih, idealnya kan level 10 ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira nih di sekolah Ibu sampai mana nih levelnya nih? Menurut Ibu pada saat sekarang ya. Iya betul sekali Bu. Kalau saya amati dan saya lihat keadaan siswa dan guru-gurunya Bu, menurut saya sih tepatnya pada level 5 Bu. Oke, level 5 ya. Nah, baik. Kalau misal masih 5 berarti masih standar setengah banget ya Bu ya. Iya, Nah, itu sekarang kurang dari kira-kira nih Bu, di level berapa sih nanti Ibu ingin setelah melakukan perubahan ini dari rekan-rekan guru, kalau sudah berubah itu pengennya jadi level 10 atau 100 kalian gitu? Iya, kalau melihat keadaan guru-gurunya Bu yang sudah pada menjelang pensiun, mungkin kan kinerjanya sudah menurun ya Bu ya. Saya sudah bisa pada titik level 7 aja sudah alhamdulillah Bu. Oke, Gitu, jadi ya. memang di sekolah Busum itu banyak yang mau menjelang pensiun ya Bu ya, purna Betul tugas ya. sekali. Oke, kalau begitu langkah-langkah apa nih yang Ibu akan lakukan untuk membantu perubahan pembelajaran di kelas? Mungkin saya akan mendiskusikan terlebih dulu Bu, langkah awalnya dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan dengan rekan-rekan guru tadi, dan yang kedua mungkin saya akan mencoba melakukan mentoring atau pendekatan secara personal juga Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Sum ya. Nah, sepertinya kan kalau mentoring itu ya Bu ya. Selain mentoring nih, apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan terhadap rekan guru Ibu di sekolah nih selain mentoring itu? Mungkin saya akan melakukan pelatihan Bu, menyelenggarakan bagus pelatihan sekali. workshop yang ada kaitannya dengan peningkatan pembelajaran. Oke, bagus banget ya Bu. Nah, kira-kira nih, berarti kan di sini ada mentoring dan juga pelatihan-pelatihan atau workshop ya. Kira-kira nih, mana yang akan dilakukan Busum saat ini? Yang dulu akan dilakukan mentoring dulu atau pelatihan-pelatihan dulu nih? Kira-kira nih, mana yang dari dua itu? Mungkin yang lebih mudah saya akan lakukan terlebih dahulu yaitu monitoring Bu, karena kalau pelatihan kan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain juga Bu. Kita juga butuh sarana dan prasarana. Yang lain juga kita juga butuh dengan namanya finansial gitu ya, berkaitan dengan keuangan. Oke. Nah, kira-kira nih Bu nih, siapa sih yang dapat membantu Busum untuk melaksanakan mentoring pada rekan-rekan Busum di sekolah? Mungkin yang pertama saya akan minta bantuan kepada guru-guru yang punya kompetensi lebih tinggi dibanding
teman yang lain, kompetensinya lebih menguasai Pak. Oke, berarti Tuh, nanti Bu Sum akan berkolaboratif ya, Ya. dengan guru lain. Nah, sekarang nih kita kan sudah tadi ngobrol-ngobrol ya Bu Sum ya. Ya, Nah, betul. dari percakapan yang tadi kita obrolkan nih, apa yang Ibu dapatkan? Saya setelah tadi berbincang-bincang dengan Bu Tria, saya sedikit mendapatkan gambaran Bu Oke. tentang perubahan dalam materi dan cara mentoring tadi. Saya sedikit mendapat pencerahan gitu Bu. Oke, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita dari Bu Sum lagi setelah melakukan mentoring. Mungkin nanti lain waktu kita bisa mengobrol lagi ya Bu Sum ya. Betul sekali Bu. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Oke. Sudah mau mendengarkan cerita saya dan mudah-mudahan saya diberikan kemudahan Bu ketika melaksanakan Amin. rencana perubahan ini Bu. Oke, siap Bu Sum. Sama-sama Ibu. Semoga nanti pada saat bertemu lagi sudah ada perubahan ya Bu Betul Sum ya. sekali, ya. Oke, kita tutup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih Bu Tria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, luar biasa Putri ya. Kalau saya lihat tadi pelaksanaan kegiatan coaching sudah berjalan lancar ya Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan coaching ini? Dan bagaimana penilaian Bu Tria terhadap diri sendiri pada saat pelaksanaan coaching tadi Bu? Oke, iya Bu, alhamdulillah. Tadi pada saat saya melaksanakan coaching dengan Bu Sum berjalan dengan lancar. Nah, tadi setelah saya melaksanakan coaching, saya merasa senang. Kemudian saya juga merasa kompetensi yang saya harapkan tadi sebelum observasi dimulai pada saat kita tadi observasi coaching ini ya Bu ya, saya merasa sudah tercapai Bu. Kemudian sehingga permasalahan Bu Sum ini juga sudah bisa dihadapi dan sudah bisa disampaikan dengan secara baik dan benar Ibu. Oke Bu Tria, pada saat coaching tadi jika kita merujuk dari indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Tria harapkan itu pada kompetensi coaching Bu Tria itu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Oke Ibu, jadi tadi setelah saya melaksanakan coaching dengan Bu Sum, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching saya. Nah, saya juga sudah mampu mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur tirta Ibu. Jadi sudah tercapai ya Bu Tria? Iya Ibu, menurut saya sudah Ibu. Indikator 2 tujuan pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya Ibu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Oke Ibu. Oke, tadi saya sudah mengamati pelaksanaan kegiatan coaching Bu Tria sama Bu Sum. Kegiatan tersebut sudah berjalan lancar dan sudah sesuai menggunakan alur tirta Bu. Serta tadi Bu Tria sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Tadi saya sudah melihat di mana Bu Tria sudah fokus dengan Bu Sumyati. Artinya Bu Tria sudah melakukan kesadaran penuh dan Bu Sum juga sudah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang kita bicarakan. Tadi adalah kompetensi yang ingin saya observasi Bu. Menurut saya sudah baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang telah disampaikan sebelum observasi dilaksanakan. Oke Ibu, terima kasih ya Bu. Saya senang sekali mendengarkan tadi hasil observasi yang Ibu lakukan kepada saya. Dan saya juga terima kasih atas umpat balik Ibu yang sudah Ibu berikan kepada saya pada saat proses coaching tadi Ibu. Sama-sama Bu Tria, dari hasil coaching yang tadi sudah dilakukan, kira-kira apa lagi sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Jadi kedepannya saya berencana akan terus melakukan latihan lebih intensif lagi Bu untuk mengasah kemampuan coaching saya, dan saya ingin bisa mendengarkan lebih secara aktif kembali maupun dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih tajam lagi, sehingga pada saat proses coaching nanti coaching saya bisa secara leluasa menyampaikan apapun permasalahan yang ada pada coaching saya tersebut Ibu.
Baik Bu Tria, semoga nanti kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan-harapan Ibu ya Bu. Iya Ibu. Baik Ibu. Kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi tidak Ibu? Tidak ada Ibu, saya kira juga sudah cukup untuk saat ini. Oke Bu, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.